Begitu kata-kata ini keluar, Zhu Jiuyin mau tidak mau tercengang. Ya. Dia dan Bai Guanxing juga kenalan lama, dan mereka cukup mengenal Bai Guanxing. Yang terakhir mengatakan pada dirinya sendiri hanya apa yang ingin dia katakan pada dirinya sendiri. Jika Anda memikirkannya, Anda bisa tahu, jika Bai Guanxing tidak percaya diri, mengapa dia harus memberitahu mereka keberadaannya di masa depan? Apakah mereka takut bahwa mereka tidak tahu bahwa Bai Guanxing akan datang ke alam semesta kuno? Bagaimanapun, mereka memiliki musuh dengan Tian Wudi, tetapi mereka tidak keberatan membunuh putra Bai Ze. Zhu Jiuyin menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Dia tidak sepandai Bai Guanxing, dan dia tidak bisa menebak kepercayaan diri Bai Guanxing. Singkatnya, syaratnya adalah aku akan membantumu menyingkirkan kontrak surgawi untuk sementara, tetapi jangan pikirkan pecahan tungku surgawi. Kamu bisa memberitahu Dong Huang Taiyi dan Di Jun. Tentu saja, Anda meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya, tetapi saya yakin Anda pasti akan setuju. Setelah Bai Guanxing berkata, dia menyimpan pesan itu, hanya Zhu Jiuyin dan Qin Yichen yang dibiarkan kosong. Apakah kita akan bergabung dengan Istana Iblis Kuno? Saling menggunakan, masing-masing mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tapi Qin Yichen terkejut, mengetahui bahwa pengadilan Iblis Kuno tidak punya alasan untuk membantu mereka berurusan dengan yang tak terkalahkan dengan sia-sia, tetapi pada saat yang sama memberi mereka jalan tungku surga. Bahkan jika itu untuk menyingkirkan kontrak surgawi, ini tampaknya sangat menggoda. Tetapi sekali lagi, dengan kekuatan penyihir leluhur, jika itu benar-benar kejam, itu akan memaksa surga untuk menghukum, dan itu masih bisa membunuh mereka. Jadi Qin Yichen merasa bahwa tawar-menawar ini saja tidak cukup untuk disetujui oleh Zhu Jiuyin. Tetapi Bai Guanxing sangat yakin bahwa dia dan Zhu Jiuyin sama-sama bingung. Brother Stargazer, bisakah Anda memberitahu saya sedikit dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Bai Guanxing mengangkat bahu. Saya tidak takut memberitahu Anda. Saya tidak yakin. Kalau begitu kamu berani mencari kulit dengan Istana Iblis Kuno? Kalau bicara bisnis, tawar-menawar itu bicara. Saya juga berjudi. Pokoknya kalau saya kalah judi, tidak ada ruginya. Qin Yichen terdiam. Benar-benar putra Bai Ze yang membiarkanmu melihat. Hanya apa yang dia ingin kamu lihat. Jadi, apakah kita benar-benar akan pergi ke alam semesta kuno? Pergi dengan. Bai Guanxing mengangguk. Awalnya, tungku surga sedang mencari. Tetapi saya berhasil menangkap boneka itu terakhir kali. Dan ada juga tanah malam abadi. Ini benar, bukan hanya tungku surga. Tetapi Qin Yichen dan yang lainnya juga mencari pericangnya yang legendaris. Putri Wenxing panik. Ya, bukankah ini jebakan Zongtian Invincible? Dan jika kita pergi, apa yang harus kita lakukan dengan Tiangwan Pass? Anda tahu, Wen Tiangwan tidak memiliki pria kuat yang dapat menghentikan yang tak terkalahkan. Bai Guanxing juga sangat tidak berdaya tentang ini. Strategi adalah hal yang masih dapat digunakan setelah dilihat melalui itu disebut strategi. Tian Wudi mengancam mereka dengan pecahan tungku surga. Dia hanya bisa mengakuinya. Tentu saja, Bai Guanxing juga melawan. Dia tidak bernegosiasi dengan Zhu Jiuyin barusan. Qin Yichen juga merenungkannya, dan mendengarkan makna Zhu Jiuyin. Tampaknya bagi pengadilan iblis kuno, Tian Wudi memiliki nilai kebencian yang lebih tinggi daripada milik mereka. Bagaimana Tian Wudi memprovokasi pengadilan iblis kuno? Apakah Anda yakin bahwa pengadilan iblis kuno akan setuju? Qin Yichen bertanya-tanya. Jika Anda tahu seberapa besar kebencian mereka dengan pengadilan iblis kuno, mereka hampir abadi. Bagaimana kebencian antara Tian Wudi dan pengadilan iblis kuno dapat melampaui mereka? Bai Guanxing mengaitkan bahu Qin Yichen dan menjelaskan kepadanya. Lihat, Tian Wudi berani membunuh bahkan keturunan 10 ras dewa teratas saya, dan bahkan kekuatan Raja Dewa berani memata-matai mereka. Anda pikir Tian Wudi tidak pernah mengalahkan istana iblis kuno saat itu? Ada ide? Sudut mulut Qin Yichen berkedut, dan dia sangat berani. Qin Yichen sebenarnya meremehkan prestise pengadilan iblis kuno di alam semesta kuno. Ini juga mengapa dia berjalan dengan Bai Guanxing, kecuali kekuatan yang terakhir dan berkah dari kontrak surgawi. Jika tidak, jika Anda beralih ke pembangkit tenaga listrik lain, bahkan jika Anda tidak memiliki kontrak surga, Zhu Jiuyin tidak akan begitu sopan dengan mereka, dan telah menembak mereka sampai mati berkali-kali. Tian Wudi telah menculik Jinmu Silang saat itu, dan ada banyak keturunan penyihir leluhur setan besar, dan pada saat itu, Yang Mulia Di Jun. Tetapi hanya ada satu putra berharga yang tersisa. Begitu komentar ini keluar, Putri Wenxing tidak bisa menahan napas dingin. Di Jun awalnya memiliki 10 putra, tetapi Dai menembak dan membunuh 9. Awalnya, hanya Jinmu Silang yang diselamatkan. Satu-satunya bayi laki-laki yang tersisa diculik dan ditangkap oleh Tian Wudi. Dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Diperkirakan dia akan menemukan cara untuk membangun leluhur bayi darah. Tidak sulit untuk membayangkan betapa marahnya istana iblis kuno pada waktu itu. Tetapi satu-satunya bibit Jinmu Silang membuat Kaisar Jun harus menanggung kemarahan yang mengerikan itu. Berapa banyak manfaat yang diberikan oleh pengadilan iblis kuno untuk mengembalikan keturunan itu? Ini banyak uang.
Bai Guanxing menggelengkan kepalanya dengan santai, dan Qin Yichen sudah menyadari permusuhan antara pengadilan iblis kuno dan Tian Wudi. Ini sama dengan menculik penguasa pengadilan iblis kuno, serta anak-anak dari penyihir leluhur komandan iblis, dan kemudian memeras mereka. Tembusan ini pasti banyak. Sungguh memalukan bagi Kaisar Iblis Gagak Emas, yang mengklaim sebagai penguasa alam semesta kuno. Faktanya, hubungan antara Tian Wudi dan kekuatan yang kuat atau bahkan transenden tidak baik. Tetapi pengadilan iblis kuno tampaknya sangat jelas. Keluhan adalah keluhan, dan bisnis adalah bisnis. Tetapi karena ini, Qin Yichen merasakan kengerian Tian Wudi. Meskipun dia memenangkan pertempuran dengan avatar itu, Tian Wudi dapat mengumpulkan banyak avatar selama dia memikirkannya, dan dewanya hanya memiliki satu, dan dia terbunuh. Itu benar-benar mati. Adapun Tian Wudi, mengambil keuntungan dari ketidakhadiran kita, datang untuk membantai klan Kaisar Ke. Putri Wenxing tampak gugup ketika dia mendengar ini. Ini adalah masalah yang paling mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, Wen Tianguan adalah semua anggota keluarganya dari ras yang sama, dan jika kekuatan yang tak terkalahkan turun, itu akan menjadi pembantaian. Qin Yichen tidak bisa tidak khawatir tentang apakah ini akan menjadi suara tak terkalahkan, menyebabkan mereka memperhatikan tungku surga, sementara yang terakhir mengambil kesempatan untuk meminta surga menyebabkan bencana yang mengerikan. Tapi Bai Guanxing menggosok dagunya dan merenungkan ini, tak terkalahkan, bukankah seharusnya membosankan, kan? Kamu harus tahu bahwa dia hanya melawan leluhur bayi berdarah dan kayu keluargamu, bukan melawan klan Kaisar Ke. Jika kayu Anda dan saya sama-sama pergi ke alam semesta kuno, dia juga akan secara khusus meminta Tianguan untuk membalas dendam. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana jika? Tanda seru. Bagaimana Putri Wenxing bisa merasa lega tentang ini? Ini semua adalah anggota keluarganya. Siapa yang mengira bahwa leluhur bayi berdarah juga akan mendukung Bai Guanxing dalam masalah ini? Tuan Bai benar. Dia dianiaya dan hutang adalah pemiliknya. Meskipun Tian Wudi tidak mempertimbangkan cara apapun, bukan berarti dia tidak tahu apa artinya pandai atau apa artinya bertindak. Tian Wudi dan klan Dike tidak memiliki kebencian. Wen Tianguan paling marah. Dan ini hanya karena Qin Yichen dan dia berada di Wen Tianguan. Jika Anda pergi ke alam semesta kuno, Tian Wudi akan membunuh mereka jika Anda ingin membunuh. Apakah perlu menggertak Wen Tianguan? Bahkan untuk mengatakan sesuatu yang canggung, apalagi di mata Tian Wudi, kepada leluhur berdarah, kecuali Xiao Yu dan beberapa pria kuat, Wen Tianguan semuanya semut, dan dengan sengaja menggertak tidak cukup memalukan.